أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam itu Indah. Insyaallah hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Tentunya bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Maulana, kita sapa dulu Ustadz. Semangat ya, sehat. Semangat tuh. Alhamdulillah. Apalagi hari ini sudah 1 Rajab. Betul, Masya Allah banyak sekali keberkahannya. Ustadz Syah, Masya Allah sehat ya. Insya Allah panjang umur semuanya sampai Aduh. bertemu bulan Ramadan. Aduh, nggak Amin. sabar sebentar lagi. Ada juga Ustazah Nada, apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat Mas Iqdat ya. Alhamdulillah Ustazah sehat. Aduh, Masya Allah. Tadi di pagi hari ini luar biasa, hati tuh kayak tenang banget dibuka dengan pembacaan surat Al-Taubah ayat 71. Nah, Ustazah mohon izin, saya jadi pengen tahu nih, ayat tadi tuh kira-kira bercerita tentang apa ya? Oh, kalau banyak yang mengangkat isu kesetaraan gender Betul, atau kesetaraan emansipasi. fungsi laki-laki dan perempuan. Betul. Ternyata Al-Qur'an menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan itu saling membantu gitu. Saling membantu Orang ya? beriman kalau ada iman dalam hatinya, mengaku beriman, maka mereka harusnya saling membantu Masya Allah. dalam mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka Waduh, mendapat rahmat Allah Masya gitu. Allah, luar biasa artinya. Nah, saya juga baru tahu nih, ternyata ada beberapa hal yang jika dilakukan, bahkan ini dimiliki oleh wanita, aduh nauzubillah, bisa menjauhkan wanita itu dari surga. Aduh, jadi serem. Nah, pengen tahu kan kira-kira apa aja supaya kita jadi catatan. Nah, kita akan bahas dalam tema kita yang sangat luar biasa, temanya adalah hati-hati. Ini dapat membuat wanita jauh dari surga. Masya Allah. Karena temanya luar biasa, saya nggak sabar pengen bahas. Saya mohon izin mau ke Ustadz Maulana dulu. Iya. Ustadz, izin Iya. bertanya nih, tema kita hari ini luar biasa. Bener nggak sih ini yang pertama nih kita bahas dulu, hal yang bisa menjauhkan wanita dari surga itu sangat sudah sangat apa ya, dengan diri wanita tuh dekat banget. Terus ada khas, pokoknya semua wanita tuh kayaknya punya. Nah ini apa sih? Penasaran nih, jamaah juga udah siapin catatannya nih, mohon penjelasannya guru silakan. Iya.
Izin Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini 1 Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Saban, sampai insya Allah kita diberikan umur yang panjang hingga bisa masuk bulan suci Ramadan. Dan kali ini mohon maaf langsung dibahas tentang perihal hati-hati, ini bisa menyebabkan wanita jauh dari surga. Harusnya wanita itu bisa mendekat dan bisa mudah masuk surga. Namun ternyata ada yang dilakukan wanita yang menyebabkan dia nauzubillah summa nauzubillah makin menjauh dari surga. Yang pertama, jikalau wanita ini memiliki sifat al-annana. Al-annana, ya, al-annana. Siapa itu? Wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Aduh, ini gimana sih? Oh gitu ya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngadu. Kelihatan tidak ada syukurnya. Ini mohon maaf, mengeluh, mengadu, itu tidak akan mendatangkan solusi apapun. Justru bisa menguras emosi suami. Atau siapapun. Maka kalau mau mengeluh, kalau mau mengadu, mengadulah, mengeluhlah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena setiap manusia punya soal ujian masing-masing. Betul. Saya ibaratkan masing-masing punya soal ujian. Dan jangan dicontek, jangan minta bantuan orang untuk ngerjain itu soal ujian. Kamu sendiri yang harus. Karena tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jamaah. Buat wanita yang ada di rumah yang lagi nonton, jangan pernah mengeluh. Ingat, ada hikmah yang tersembunyi dari takdir yang akhirnya dengan kebahagiaan dengan melakukan kebaikan. Maksudnya apa? Takdir yang menimpa kita, sesuatu yang mungkin kita kaget. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa? Limaza? Kenapa? Justru itu harus dihilangkan. Karena tidak mungkin sesuatu masalah itu datang kepada kita kalau bukan insya Allah pastilah kita mudah bisa melakukannya. Yakin itu, semangat. Masalahmu besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Allahu Akbar. Waduh, luar biasa di pagi-pagi dapat semangat. Jangan mengeluh. Betul, kadang Ketika wanita mengeluh, makin jauh dari surga. Mengeluh lagi, jauh dari surga. Betul. Tapi sebenarnya bukan cuma wanita, tapi biasanya umumnya wanita tuh gampang banget soalnya saya. Itu kalau misalnya pulang ke rumah gitu, aduh ini deh, ini tuh tukang sayur lah, apalah Bedakan dibahas. mengeluh dengan mengadu. Iya, tapi kalau misalnya Itu menyampaikan, saya belain Isel ya di rumah. Aduh. Tenang Isel, aku belain. Bisa-bisanya. Iya, jadi harus bisa bedain ya mana Iya. mengeluh, mana mengadu. Nah, Iya. buat para laki-laki juga harus bisa bedain. Kalau misalnya lagi curhat ya dengerin aja, jangan dibantah udah. Benar. Iya kan? Setuju. Nah, tapi para wanita harus bisa membedakan Tapi nih. mereka tuh biasanya nggak mau terima solusi Nah, tahu. itu dia permasalahannya. Makanya kita akan lanjut nih. Kita tanyanya ke perempuan aja kali ya. Nah, pas banget nih ada Ustazah ada nih. Ustazah tadi yang pertama tuh berarti katanya kita jangan suka mengeluh, jangan suka ini juga apa dikit-dikit pokoknya ada aja yang diprotes gitu. Nah, ini selanjutnya yang kedua katanya hal ini bisa menjauhkan wanita dari surga dan juga dari kebaikan. Tapi ada plusnya kalau yang ini bisa menjauhkan wanita juga dari laki-laki. Aduh jadi serem tuh pasti para wanita terutama yang belum nikah. Pengen tahu apa sih Ustazah mohon penjelasannya. Oh iya Masya Allah. Iya. Bisa menjauhkan wanita dari pria juga. Iya katanya. Masya Aduh Allah. mohon izin, Baik Mas silakan. Mikdad, Iya. Ustaz Sam, Ustaz Maulana izin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi ini di tanggal 1 bulan Rajab kita membahas lagi tentang masalah wanita. Tapi bukan hanya untuk wanita ternyata. Ini kaum pria juga bisa juga kena nih. Bahwasannya sesiapa yang memiliki sifat ini, naudzubillah min dzalik, juga bisa menjauhi dari api neraka, bisa menjauhi dari surga. Dan naudzubillah min dzalik, khawatirnya malah deket ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa sih yang kedua? Yang kedua yaitu sifat yang bisa menjauhi khususnya wanita, yaitu jauh dari surga. Naudzubillah min dzalik, yaitu sifat al-mannanah. Apa sih sifat al-mannanah? Ini sifat yang biasanya memang wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki, meskipun laki-laki juga ada, yaitu suka ngungkit-ngungkit pemberian. Suka mengungkit kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Ini Allah loh yang sudah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini Allah yang memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau hapus pahala kebaikanmu di antara pahala sodakohmu dengan satu, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, dan yang kedua akhirnya bisa menyakiti perasaan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Makanya pantas ketika seseorang perempuan mengungkit-ungkit, menyampaikan lagi kebaikan-kebaikan, akhirnya dijauhin dari suami, dari laki-laki. Tapi laki-laki juga mungkin ada juga yang begitu ya. Ada juga nih laki-laki yang mungkin mengungkit-ungkit, kamu bisa seperti ini karena saya. Padahal itu sebenarnya memang nafkah dari suami kepada istri. Istri juga begitu, yang kadang-kadang saya kerja bantuin kamu tiap bulan kurang pemberian, saya yang bantuin. Nah ini naudzubillah min dzalik. Khawatirnya apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa yang sudah kita berikan, khawatirnya hilang sehingga kita jauh dari surga. Karena yang bisa mendekatkan kita kepada surga adalah amal-amal soleh kita. Yang bisa menjadikan kita penghuni surga adalah amal-amal kebaikan kita. Kalau amalan yang memang kebaikan kita sudah tercatat, kalau kita sebut-sebut, kita ungkit-ungkit, khawatirnya nyakitin orang lain, dihapus, nggak ada pahalanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi berbuat kebaikan ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nambah ilmu baru nih. Jadi kadang kalau misalnya kita di dalam rumah tangga tuh suka saling, itu kan gara-gara aku langsung gitu ya. Terbang itu pahalanya. Naudzubillah min sayang dzalik. Jadi jangan diungkit-ungkit ya. Nah berarti yang kedua itu jangan mengungkit-ungkit kebaikan. Kita lanjut ke yang ketiga, saya mau ke Ustaz Syam nih. Iya. Ustaz Syam mohon izin, ini katanya hal yang ketiga ini agak nyerem ini karena relate buat orang-orang yang sudah menikah. Katanya ini hal ini bisa membuat wanita jauh dari surga, dari kebaikan juga, tapi bisa juga suami itu jadi hilang rasa cintanya. Waduh, hilang respect. Hilang respect. Pengen tahu apa sih kira-kira yang ketiga, mohon izin silakan menjelaskan. Baik, tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, apa yang kita sampaikan di pagi hari ini insya Allah menjadi pelajaran penting. Bahkan saking pentingnya, ungkapan pertamanya mengatakan, jangan engkau nikahi wanita dengan tipe seperti ini. Jadi pesannya Imamul Ghazali itu, jangan engkau menikahi wanita dengan tipe seperti ini. Yang tadi yang pertama disampaikan guru kita ada al-annana, kemudian yang disebut adalah al-mannana, kemudian yang ketiga disebutkan ada satu sifat lagi yang ternyata ini sifat ini membuat dia jauh dari surga dan membuat juga rasa cinta suaminya hilang kepadanya. Aduh subhanallah, ini membuat seseorang hilang respect kepadanya. Siapa itu? Adalah seorang wanita yang punya sifat al-hanana. Apa itu al-hanana? Adalah wanita yang senantiasa membanggakan orang lain di hadapan suaminya. Subhanallah. Bahkan membanggakan orang lain ini enggak jauh-jauh.
Dia Mantannya. membanggakan orang tuanya sendiri di hadapan suaminya, itu adalah sesuatu kesalahan yang besar. Ketika istrinya mengatakan begini, tahu nggak kamu, pantas aja ya mama tuh cinta mati sama papa. Karena papa tuh baik, nggak kayak kamu. La ilaha illallah. Ujungnya gak enak. Jadi Kalau tidak ada kayak ngebanding-bandingin ya. kamu aman ya. Iya, aman aja. serem, Kalau dia Masya Allah. memuji bapaknya, sekedar memuji Iya. bapaknya, alhamdulillah itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika dia mengatakan, pantas aja Gak sih. kayak kamu. Iya, pantas aja sih mama tuh bertahan karena papa tuh sabar banget. Kamu dikit-dikit nggak sabar lah. Ini membanggakan orang lain, padahal itu adalah seorang ayahandanya sendiri. Apalagi kalau dia membanggakan orang lain, yang paling parah ketika mungkin dia adalah seorang wanita yang ditakdirkan menikah 2 kali. Lalu dia menceritakan kepada suami yang baru dengan mengatakan, suamiku dulu kalau aku begini, oh nggak kayak kamu. Suamiku dulu Waduh. kalau aku seperti ini, dia oh baik banget gini-gini. Ya. Alhamdulillah dulu aku ini. Mungkin memotivasi suaminya supaya suaminya menjadi lebih baik. Mungkin memotivasi suaminya agar dia menjadi lebih baik lagi. Namun ternyata ini menyakiti perasaan sang suami, mempermalukan suami tanpa disadari oleh seorang wanita. Kemudian lebih parah lagi, tadi membandingkan suami dengan ayah. Kemudian membandingkan suami dengan suami sebelumnya, di Mantan kehidupan suami. sebelumnya. Dan ketiga, yang paling parah adalah ketika ia membandingkan suaminya dengan mantan pacarnya. Astagfirullah. Dia membandingkan suaminya dengan mantan pacarnya, maka dipastikan menjauhkan dirinya daripada surga dan menghilangkan respect daripada suaminya. Namun ternyata bagi seluruh jamaah, bagi seluruh laki-laki yang sedang menyaksikan Islam itu indah, kita harus memperbaiki diri kita. Agar kelak nanti ketika anak perempuan kita ditanya, nanti mau suami seperti apa, pokoknya yang seperti ayah deh. Ah, Berarti ya itu Masya adalah seorang Allah. ayah yang sukses ketika anak perempuannya mengatakan tipe idaman saya adalah yang seperti ayah. Masya Allah, itu definisi yang simple tapi luar Anak-anak biasa. saya sudah bilang begitu. Oh, luar biasa. 3 saya hanya mengatakan begitu. Kasihan subhanallah. tapi calonnya berat. Kalau pengen seperti bapaknya. Nah ini luar biasa nih udah dapet 3. Nah iyalah jelas-jelas suaminya kabur, orang dibanding-bandingin sama mantannya, siapa yang gak kesel. Nah Ustaz Syam, saya jadi kepo nih, kira-kira selanjutnya apa ya yang bisa menjauhkan wanita dari surga atau juga dari kebaikan? Tentu kita masih ada sesuatu yang kita harus hati-hati. Iya nih. Ada di belakang kursi. Kok ada di belakangku? Oh iya dong. Gimana sih? Nih. Alhamdulillah, ini apa nih buat saya Ustaz Syam? Ya. Waduh, tahu aja saya baru ulang tahun ya. Ini Iya. kado buat saya kan? Barakallah fi umrik Iya, ya. alhamdulillah. Ustaz Syam luar Tapi biasa. ini bukan kado. Bukan. Ini clue yang insya Allah selanjutnya akan dibahas, yang bisa menjawab ini di antara wanita ini antaranya. Ya, saya Betul, udah ya. senang-senang. Ya udah deh kalau gitu. Jamaah, setelah yang satu ini kita akan bahas apa ya kira-kira hubungannya sama tema kita hari ini. Tetap di Islam Tinda. Jamaah. Alhamdulillah. Apa ya?